Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, masih di tema kita hari ini, kematian itu dekat dan tiba-tiba. Ya buat pemenang nanti rezeki belanja subuh hari ini ya, nanti akan saya umumkan setelah segmen ini ya yang berikutnya. Jadi yang di rumah pertanyaannya apa? jangan pindah. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi penyebab pemutus kelezatan di dunia? Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita dengarkan tausiah dulu dari Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, apakah Iya. seseorang yang husnul khotimah maka akhir hidupnya dengan selalu cara yang terbaik, misal ya, Iya. dengan lagi ibadah, lagi tidur tadi, atau mungkin lagi sakit, atau mungkin yang lainnya ya, berkendaraan lagi safar, itu mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi kalau misalnya orang yang wafat dalam keadaan yang nggak dibayangkan, itu bisa masuk husnul khotimah nggak? Baik, Mohon izin bismillahirrahmanirrahim. penjelasannya. Baik, guruku Abi Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Menjawab pertanyaan ini ada sebuah riwayat ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli memberikan pertanyaan dalam hal memberikan pelajaran dengan pertanyaan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memberikan pertanyaan untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Maka baginda Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, siapakah orang yang syahid menurut kalian? Maka para sahabat spontan menjawab, tentu orang yang terbunuh di medan perang ya Rasulullah. Mereka yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Rasulullah SAW pun bersabda menjawab, yakni kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Karena tidak semuanya ikut berperang dan tidak selamanya kita akan berperang. Maka mereka bertanya, kalau begitu siapa ya Rasulullah orang-orang yang syahid? Maka baginda Nabi SAW pun menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah, ia syahid. Orang yang mati di jalan Allah, ia pun syahid. Bukankah berangkat menuntut ilmu? Bukankah seorang ayah, seorang kepala rumah tangga keluar mencari nafkah untuk memberikan nafkah yang halal bagi keluarganya adalah sebuah jihad fisabilillah. Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun syahid. Orang yang mati karena penyakit taun, maka ia syahid. Orang yang mati karena sakit perut, ia pun syahid. Dan orang yang mati tenggelam pun mereka adalah syahid. Jangan sampai kita melihat ada sebuah bencana lalu kita mengatakan, ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kita mau mengatakan itu adalah azab, kenapa Aceh yang kena? Padahal di sana masih banyak orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita mengatakan kematian mendadak dengan runtuhnya bangunan adalah sebuah azab, kenapa di Palestina yang runtuh bangunannya? Kenapa di Suriah yang runtuh bangunannya? Banyak anak-anak yang mati kelaparan, mati kemiskinan. Apakah itu adalah sebuah azab? Kenapa di Suriah? Padahal mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa tidak di tempat-tempat lain yang mungkin kita ketahui adalah tempat maksiat? Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah kena azab. Tugas kita sebagai orang yang masih hidup adalah senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal lantaran menderita radang selaput dada, yaitu bengkak ataupun meradang, nampak pada selaput yang ada di bagian dalam tulang-tulang rusuk. Adapun yakni dikatakan bahwa ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Maka subhanallah, kita berhusnudzon kepada siapapun itu, karena yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh waktu lama. Ada orang yang mungkin habis maksiat, lalu dalam perjalanan dia menangis mengatakan, ya Allah, tadi adalah gelas terakhirku, mulai saat ini saya tidak akan pernah minum khamar lagi ya Allah. Ataupun dengan mengatakan dia habis melakukan maksiat, lalu dia bertaubat di perjalanan, hanya hitungan menit, bahkan hitungan detik, dia mengatakan astagfirullahaladzim, saya berjanji ya Allah, saya menyesal dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Lalu dia kecelakaan mungkin di jalan, lalu Allah cabut nyawanya, bisa saja pada saat itu Allah ampuni dosanya. Bukankah sebuah contoh daripada baginda Nabi SAW, yaitu adalah seorang wanita, yakni dia sudah berniat bertaubat kepada Allah, lalu menemukan seekor anjing yang kelaparan, diberikan minum daripada sepatunya, lalu Allah Subhanahu wa taala ridho terhadapnya karena dia sudah berniat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan pulangnya, dan dia mengatakan,
Saya sungguh menyesal ya Allah dan saya berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Jadi tugas orang hidup berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang sudah meninggal. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi jangan juga orang udah meninggal diomongin terus Oh, kejelekannya. jangan. Dinaikin lagi. Naudzubillah. Aduh, dibahas terus sosial media. Kasihan orangnya udah tenang-tenang di sana ya kan. Justru dia berharap doa dari kita. Ini Masya Allah kita lanjut lagi nih. Ustadz Maulana mohon izin kita lanjut. Emang benar ya ada yang namanya hubungan nih dengan mengingat kematian dengan dilapangkannya yang namanya rezeki dalam kehidupan. Kok bisa ya? Bukannya yang namanya kematian itu justru ya malah menutup segala kelezatan yang ada di dunia Ustadz Maulana. Mohon izin penjelasannya silakan. Apa tadi? Menutup kelezatan yang ada di dunia. Bukannya itu pertanyaannya tadi. Nanti kita bahas. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sari ila maghfirati min rabbil jannatul ardi samawati uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk meraih ampunan Allah yang mana luasnya surga itu lebih luas daripada bumi dan langit. Dan ternyata ntar malam udah mulai kita menghidupkan malam Rajab dengan baca Allahumma barik nafi Rajab wa sabana wa balikna Ramadan, kemudian istighfar sebanyak 70 kali, kemudian perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Dan kalau bisa mulai besok puasa ya, 3 hari minimal. 1, 2, 3 puasa. Kalau bisa 7 hari, 10 hari, ataupun 15 hari. Kan Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Baik, terima kasih banyak Abi, luar biasa tausiahnya. Dan kita masih menunggu ilmu-ilmunya dari Abi Ustaz Syam, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau berbicara, mengingat mati, 1, 2, 3. Mengingat mati. Orang yang mengingat mati dilapangkan rezekinya, dilapangkan kehidupannya. Ketahuilah, orang yang mengingat mati maka akan dimuliakan dengan 3 hal. Orang yang mengingat mati akan segera bertobat. Segera dia bertobat. Kalau orang mengingat mati, otomatis dia tidak akan melakukan, maaf saya pinjam kata-kata ini, dosa, maksiat, ataupun zalim. Kemudian apa lagi? Kemuliaannya orang yang mengingat mati yang kedua adalah puas hatinya. Maka kaya lah. Maka dia kaya karena puas hatinya. Dan orang yang mengingat mati akan semangat untuk beribadah. Itulah hebatnya kalau orang yang ingat mati. Maka sering-sering hadiri acara takziah, pergi ziarah kubur, hadiri orang yang meninggal. Dan banyak-banyak mengingat yang memutuskan kenikmatan. Apa itu memutuskan kenikmatan? Yakni kematian ataupun mati. Kemudian siapa yang lupa, ini ancaman ya, peringatan ya. Siapa yang lupa akan kematian, maka diberi 3 hukuman. Apa itu? Yang kebalikannya, menunda taubat. Dia tunda-tunda Tuhan, nanti aja. Ya saya nanti pakai hijabnya nanti setelah saya menikah. Tahu-tahu enggak menikah dia. Dan dia pakai jilbab terus dong. Apalagi tidak ridha atas apapun yang diberikan. Dan maaf, sehingga dia jadi malas untuk beribadah. Maka ingatlah mati. Kenapa? Ketika orang mengingat mati, maka akan lebih banyak bersyukur dan lebih banyak bersabar. Makanya dikatakan tadi, orang yang mengingat mati jadi bagus rezekinya, lapang rezekinya. Karena yang sedikit pun akan dia syukuri. Seandainya dia punya 1 butir kurma, itu pun disedekahkan. Saking merasa kayanya dia itu. Makanya ingat-ingatlah mati supaya kita lebih banyak ibadah, semangat ibadah, lebih banyak bertobat. Dan maaf, lebih banyak bersyukur dan bersabar. Masya Allah. Jadi jawabannya adalah? Udah ingat Ustadz? Apa itu pertanyaannya? Nanti kita bahas. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran atas ilmunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Nah sekarang ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, kebetulan hari ini datang guru kita Ustadz Abi Maki ya. Ini dia punya kebiasaan yang luar biasa kalau di Islami Tinda itu duet maut dengan Ustadz Syam. Wah, jadi buat jamaah yang ada di rumah. Karena ada pesantren Qur'annya. Oh benar. Jadi pesantren gini. Qur'an, jadi anak itu sekolahnya sekolah kayak biasa tapi Betul. ada spesialnya karena Qur'an. Iya. Nah jamaah yang ada di rumah sekarang siapin aja Qur'annya ya. Sama-sama nanti menyimak dengan guru-guru kita. Begitu juga dengan maknanya, langsung aja kita masuk ke sama-sama. segmen Al-Quran Menjawab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kata-kata yang begitu indah. Qalbun syaikhun syab.
Seorang laki-laki yang sudah berusia lanjut namun memiliki dua cinta yang tidak pernah hilang bagaikan cintanya anak muda. Cinta terhadap dunia seakan-akan dia tidak akan pernah puas dengan dunia yang dikumpulkan. Dan cinta terhadap kehidupan seakan-akan kematian jauh untuk mendatanginya. Ingat, sesungguhnya siapapun yang di dekat kita tidak akan pernah bisa menghalangi kematian. Putra-putri yang banyak, istri yang cantik, suami yang ganteng, kekayaan yang berlimpah, jabatan yang tinggi, tidak akan pernah bisa menghalangi terhadap kematian. Bagaimana Fir'aun dengan kekayaannya, bagaimana Haman dengan kecerdasannya, bagaimana tentang yang namanya Qarun, kekayaannya, tapi tetap kematian akan selalu datang dimanapun kita berada. Bagaimana pendapat Al-Quran yang indah? Quran menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini dalam keabadian. Siapa kita? Siapa Anda? Karena semuanya akan mendapatkan kematian. Para nabi wafat, para ulama wafat. Kenapa demikian? Quran lebih tegas lagi dengan kalimat yang begitu indah. Quran menjawab. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Rabbana, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas itu semuanya akan mendapatkan kematian. Innalil mauti lasakarat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Ya Allah, semuanya akan diperhitungkan dari apa-apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kecil atau besar Allah akan pertanyakan. Apa yang telah kau perbuat, apa yang telah kau kumpulkan, apa yang telah kau katakan, semuanya akan ditanya dan hanya kembali kepada Allah. Jika kita bertanya, untuk apa Allah hidupkan jika kita akan hidup lagi? Untuk apa kita dimatikan kalau nanti dihidupkan? Dan untuk apa kita dimatikan kalau nanti dihidupkan? Seakan-akan pertanyaan ini ada dalam pikiran kita. Kita mati, terus dihidupkan, terus dimatikan, terus dihidupkan lagi. Apa tujuannya sehingga Allah melakukan hal ini? Mungkin ada pertanyaan ini, Quran menjawab. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah sumber daripada keberkahan. Kita bisa memiliki apapun, bisa menjadi berkah dan bisa mengundang laknat. Kenapa? Keberkahan akan datang saat kita taat kepada Allah dan laknat Allah akan tiba ketika kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ada hidup dan ada mati? الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah ingin melihat hidupmu, apa yang telah kau lakukan. Apakah digunakan sujud dengan ketaatan kepada Allah atau digunakan maksiat dengan kemungkaran kepada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling baik di antara kalian, ibadahnya, sholatnya, ikhlasnya, khusyunya. Ini kenyataan yang indah. Lalu apa sebaiknya kita lakukan? Bukan hanya ikhtiar, tapi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu doa yang indah, yang firman Allah begitu nyaman. Baik kalau kita ungkapkan setiap saat. Indah, apa doa yang digambarkan dalam Al-Quran? Fatiras samawati wal ardh. Allah, Allah, Anta Allah wali fid dunya Ya wal Rabbana, akhirah. Tawaffani musliman. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Kata-kata yang indah, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Ya Rabbana, Engkaulah ya Allah yang telah melindungi kami dari mulai alam ruh, dunia sampai akhirat. Kata-kata yang indah, wafatkan kami ya Rabbana dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman. Allahu Akbar. Wafatkan kami dalam keadaan berserah
diri kepadamu ya Rabb. Tawaffani musliman. Wafatkan kami dalam keadaan cinta kepadamu ya Rabb. Tawaffani musliman. Wafatkan kami ya Alhiqni bis-salihin. Satukan kami bersama orang-orang yang salih. Kami ingin berkumpul dengan orang-orang salih, para ulama, para siddiqin, bahkan para nabi dan para rasul. Ya Rahmanu ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Begitu banyak pelajaran Abi yang kita dapatkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Di mana ayat Al-Quran ini sebenarnya banyak sekali berbicara tentang petunjuk kebaikan kita hidup di dunia ini. Alih-alih berbicara tentang aturan, perintah, larangan. Tidak. Al-Quran hanya sedikit berbicara tentang perintah dan larangan. Lebih banyak berbicara tentang hari akhir. Lebih banyak berbicara tentang nasihat-nasihat untuk kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Abi. Mohon izin Abi, punten ini Abi. Masih ada pertanyaan dari jamaah. Sebenarnya Abi, di dalam Islam ini kan kita sebelum meninggal ini semua harus meninggalkan wasiat, bukan begitu Abi? Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang mungkin dia mau berwasiat apa padahal dia tidak punya harta, hartanya pun pas-pasan. Kieu nya Ustaz Syam. Iya. Perkawis masalah wasiat mah henteu kedah wasiat masalah harta wae. Wasiat anu paling periogina mah kade barudak. Mun bapak ngamaot ngantunkeun, salat tong dikantunkeun, saum Ramadan, haji mun mampu gitu. Kartos Ustaz Syam ngerti kan? Muhun-muhun dari tadi. Muhun Abi. Masya Allah muhun Abi. Muhun. Mohon maaf, nggak ngerti. Mohon maaf nggak ngerti. Abi. Maksudnya apa ya? Udah jamaah. Nanti aku tanya translate-nya sama Abi. Insya Allah setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Artinya apa? Subhanallah, alhamdulillah.